Apa nih, Bung? Eh, Bung, ceritain Bung terkait profil pendidikan S1-nya, Bung. Iya. S1 kita sekampus, kita satu jurusan hukum ekonomi syariah. Ada banyak beberapa mata kuliah yang berguna, dipakai, diaplikasikan pada pekerjaan saat ini. Salah satunya di bidang syariahnya atau muamalahnya. Yang unik dari background kita di kampus, kita mempelajari 3 aspek, yaitu hukum, ekonomi, dan syariah itu sendiri. Betul. Dan alhamdulillahnya ketiga-tiganya kepake sih, seperti itu. Itu mungkin detail sebentar dari itu, dari pendidikan. Terus terakhir gua dengar-dengar kerja di perbankan ya, Bung ya. Iya. Bisa dijelasin, Bang? Ya. Bung, tahun berapa, terus pekerjaannya tuh ngapain gitu di sana tuh? Jadi saya bekerja di BPF Taqwa sebagai supervisor legal pembiayaan. Untuk tupoksinya sendiri itu kurang lebih seperti akad pembiayaan, kemudian pengikatan jaminan, event seperti fidusia, hak tanggung, kemudian case juga kita main, subrogasi juga kita ada beberapa case nasabah tertentu. Di luar itu ada beberapa juga jobs yang memang dalam lingkup kewajiban atau tupoksi saya sebagai supervisor, yaitu bagian treasury atau pengamanan aset dan juga jaminan. Itu kurang lebih pembahasan mengenai pekerjaan latar belakang. Terus kalau sertifikat yang udah dimiliki apa enggak? Sertifikat karena sesuai dengan jabatan yang pernah saya emban, yaitu sebagai kepatuhan juga pernah memiliki posisi tersebut. Ada beberapa sertifikat yang pernah saya miliki, yaitu salah satunya manajemen resiko level 1, kemudian juga pernah mengikuti sertifikasi mengenai advokat, yaitu PKPA, mungkin nggak asing lagi kalau mahkamah hukum tentang PKPA tadi. Seperti itu, Bro Sayuti. Oke, ini jadi terakhir nih gua dengar beberapa info lah ya. Sekarang tuh kalau ngelamar kita ada beberapa bidang lah, terutama keuangan lah, harus menyertakan SLIK lah ya. Betul, kan? Menarik. Sebenarnya sih apa sih SLIK itu, di perbankan lah. Oke, jadi menarik. Sebenarnya kalau membahas tentang SLIK, ada cakupannya mengenai divisi saya atau tupoksi saya. SLIK ini, kalau orang dulu bilang namanya BI checking, teman-teman. Nah, BI checking itu pada masa pemegangannya dari Bank Indonesia. Namun setelah ada momen peratur dari SLIK, dari OJK, maka muncullah produk yang dinamakan dengan SLIK atau IDEP SLIK. IDEP itu singkatan dari informasi debitur, sedangkan SLIK tadi adalah sistem layanan informasi keuangan, maka disebut dengan SLIK. Pertanyaan tadi betul, ada beberapa persyaratan mengenai pelamar-pelamar yang harus melakukan cek SLIK. Kurang lebih seperti itu. Banyak sekali seperti perusahaan-perusahaan lembaga keuangan, baik non-keuangan ataupun non-bank seperti koperasi, kemudian kita lebih mengenal asuransi, terus juga ada namanya penjaminan kredit, kalau di BUMD sebutnya kita Jamkrida. Itu mereka semua diharuskan untuk mengecek namanya SLIK. Tidak ada daftar menunggak, tidak ada kolektabilitas yang sampai macet, kemudian tidak ada daftar-daftar pinjol tanda kutip. Seperti itu, Bung Sayuti. Mungkin itu sedikit mengenai gambaran tentang SLIK. Terus ini kan kalau gua di awam ya, orang yang di luar perbankan, gua sering dengar call 1, call 2 atau sistem kolektabilitas lah seperti itu. Itu bisa dijelasin nggak call 1 itu apa, call 2 apa, call 3 apa ya, seperti itu lah. Jadi berbagi informasi untuk teman-teman di channel YouTube ini mungkin ya. Jadi dalam SLIK itu di perbankan ada 5, kita menyebutnya 1 sampai dengan 5. Kalau 1 itu lancar, kalau call 2 itu DPK, dalam perhatian khusus. Kalau call 3 itu diragukan, sedangkan kalau call 4 itu kurang lancar, dan call 5 macet. Nah gitu. Jadi kalau call 1 itu artinya nasabah tidak ada tunggakan. Setiap bulannya lancar nih membayar asurannya, baik bunga maupun pokok. Sedangkan kalau call 2 atau DPK itu tadi, DPK itu nasabah sudah telat dari 31 hari sampai dengan 90 hari. Nah, sedangkan call 3 dalam perhatian khusus tadi, call 3 kurang lancar. Kalau kurang lancar ini dari 91 sampai dengan 120 hari. Sedangkan call 4 dari 120 hari sampai dengan 180 hari. Dan call 5
sampai dengan ke atas 180 hari. Nah, pertanyaannya, gimana kalau seandainya call tadi kita sudah menunggak nih? Katakanlah parah sampai call 5 gitu ya, Bung ya. Bagaimana mengembalikan menjadi call 1 lagi? Caranya adalah teman-teman harus melakukan pembayaran rutin. Ketika sudah call 5, rutin nih selama 3 atau 4 bulan, maka akan kembali lagi di call 1. Jadi itu cara untuk menurunkan kolektabilitas. Jadi harus ke debiturnya kita minta apa sih? Angsuran kembali lah ya. Cuman dengan apa? Keringanan-keringanan lah ya. Misalnya kita bayar pokoknya aja. Jangan udah macet daripada macet seperti itu. Restrukturisasi ya itu ya. Restrukturisasi. Seperti itu. Kalau sudah call 5 tuh kita bisa ngajuin dengan debitur gitu. Jadi kalau untuk debitur adalah penyebutan sebagai nasabah. Kalau kreditur adalah perbankan. Kreditur salah ya. Maklum Abang udah lama nggak dengar kita kan sharing istilah. Jadi nasabah atau debitur itu ketika call 5 dia bisa mengajukan restrukturisasi. Sedangkan restrukturisasi itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya rescheduling, yang kedua rekondisi, dan yang ketiga adalah restrukturisasi itu sendiri. Bedanya apa? Kalau rescheduling tadi mengubah jangka waktu dipanjangin, tapi akan mengurangi porsi-porsi di setiap bulannya. Yang awalnya sebulan 1 juta, dia minta keringanan nih, tapi memperpanjang jangka waktunya. Yang awal 1 juta, kurang nih jadi 500.000 dan sebagainya. Sedangkan kalau rekondisi, ini akan merubah dari porsi jangka waktu dan juga angsurannya. Negosiasi dalam rangka penyelamatan kredit. Sedangkan restrukturisasi mengubah seluruhnya termasuk dengan pokok. Nah inilah yang kemarin ketika ada COVID, sedang ramai-ramai, banyak sekali pembiayaan yang direstrukturisasi. Jadi ada banyak bank rugi sebenarnya, Bung Sayuti. Jadi merubah jangka waktu juga, kemudian angsurannya dan juga pokoknya. Nah ini kan serba-serbi inilah terkait tadi call 1, call 5 itu kan kadang-kadang ada inilah orang yang nggak sengaja gitu. Misalnya kelupaan atau apa, sekarang kan banyak aplikasi menawarkan, yaudah ambil aja dulu gitu, bayar nanti lah gitu ya. Pay letter. Cuman beli listrik gitu, gara-gara beli listrik seharga misalnya 100.000 lah ya. Karena kita lupa, akhirnya kita call 5 gitu kan, lucu sekali. Ketika dicek, kita mau ngajuin kredit misalnya kredit kendaraan bermotor lah ya, roda 2. Terganggu jadinya. Iya, ini kan asli gitu kan, itu banyak juga terjadi. Itu kalau menghadapi hal-hal seperti itu, kalau di tempat Bung itu apa yang harus disarankan gitu? Setuju tadi dengan statement yang tadi. Jadi ada beberapa nasabah kami pengajuan pembiayaan kredit, dia mengajukan dengan nominal yang sebenarnya nggak terlalu besar juga. Jaminan juga settle, bisnis juga bagus, tapi dilalahnya slipnya call 5. Kalau tadi disampaikan, dia pakai pay letter hanya untuk bayar listrik, kelupaan. Jadi di call 5 dia. Nah ini sebenarnya unik. Ya satu sisi juga kita mau menerima pembiayaannya ada call 5, sedangkan di kebijakan kita nggak bisa secara kebijakan kita. Satu sisi juga kalau kita tolak nggak besar banget. Sedangkan dalam call 5 tadi itu nggak gede-gede banget, bayar sih paling gede juga 200.000. Seperti itu. Nah, menariknya kita bisa melakukan yang namanya write off atau hapus buku. Artinya si nasabah tadi yang sudah call 5 bisa mengajukan hapus buku. Tapi tetap harus bayar ya? Harus bayar. Nanti akan kolektabilitasnya tadi. Nah, jadi solusi saya agak review tadi, dari call 5 bisa menjadi 1 dengan catatan harus membayar angsuran lebih dari 3 bulan atau pembiayaan dilunasi. Seperti itu, Bu. Jadi solusinya dengan nasabah yang tadi, dengan case pertanyaan tadi, jika nasabah call 5 karena lupa tanda kutip, dia bisa mengajukan pembayaran. Maka akan hilang kolektabilitasnya seperti itu. Terakhir Bung nih ya. Ya biasa lah, kita terakhir itu biasa harapan buat teman-teman nih terkait kolektibilitas nih seperti apa nih? Siap. Yang pertama harus tahu diri dulu. Jangan memaksakan. Kalau kita memang nggak sanggup bayar dengan gaji atau penghasilan yang kita punya, please jangan terlalu besar. Monggo boleh saja untuk melakukan pinjaman, itu bukan hal yang dilarang, tapi harus tahu diri.
Karena di perbankan tuh banyak sekali nasabah-nasabah yang menjadi macet, yang menjadi kolima, sehingga mengakibatkan diri dia untuk masa yang akan datang seperti mangsur kendaraan dan sebagainya terhambat. Atas dari, kalau boleh dibilang ya, nafsu ya, karena untuk mengutang. Nah, yang kedua, dipastikan juga mampu untuk membayar piutang-piutang ataupun pinjaman yang akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi teman-teman misalkan utang sekian, memiliki kesanggupan bayar. Kemudian yang ketiga, pastikan teman-teman sudah settle nih, baik dalam pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Karena kalau dalam perbankan itu akan kita lihat dari 5C-nya. Karakter, kondisi, kolateral, kemudian saya lupa. Ini ada 5C. Jadi salah satunya adalah karakter dan kondisi of ekonomi. Nah, itulah yang akan membuat bank meng-approve. Nah, hal-hal lain kalau bisa, sebisa mungkin dijaga. Selagi nggak betul-betul banget, jangan dilakukan. Oke, terima kasih Bung Hafiz. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton channel inilah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum.